Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rekan-rekan semua, kita bertemu kembali dalam IG Live rutin kita setiap hari Minggu subuh. Kita akan membahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Kita nyebutnya adalah obrolan filsafat orang awam. Dan kali ini kita akan kembali bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina yang akan bersama dengan kita untuk sama-sama kita bicara tentang apa kali ini? Kita akan berbicara tentang filsafat kreativitas bersama dengan rekan saya Dr. Andruk Mana. Halo, assalamualaikum Kang. Halo, Kameranya Waalaikumsalam Kang Latif. ah, sudah Muter jadi. kameranya. Ah, jadi muter Suara kameranya. terdengar dengan jelas? Bagus, bagus. Bagus Alhamdulillah, ya. bagus Ya, sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kita akan sama-sama membahas tentang filsafat, obrolan filsafat dari sisi orang awam, filsafat orang awam, dan kali ini kita akan membahas tentang tema filsafat kreativitas. Jadi ini adalah tema yang ke berapa? Yang 32 atau berapa ya? Saya lupa ya. Tapi Ya, artinya kita pokoknya akan udah sukses membahas 30 lebih. dan kita akan terus berbicara, berbincang. Dan nanti bagi rekan-rekan semua yang mau join untuk berpendapat, silahkan bisa di kolom komentar. Atau bagi yang mau berkomentar juga boleh, berbicara. Nanti kita akan invite. Kebetulan kalau Instagram itu sekarang sudah bisa 4 orang, Kang. 4 orang Hmm, untuk bareng. Kalau mau hmm. pendapat, kita undang. Di sini sudah ada eh, Ustadz Saiful Bahri juga udah ada di sini, ada Teguh Hidroponik, nggak tahu siapa ya. Tapi yang Hmm. jelas adalah kalau sempat silakan yuk join, kumpul di sini. Kalau nggak sempat nanti tonton saja rekamannya yang kita akan tetap share di IG ini. Juga kita akan sampaikan di YouTube. Kita akan posting di YouTube kita di Pondok Harmoni dan juga semoga nanti bisa kita bukukan. Nah, Kang silakan dikasih teaser dulu nih tentang filsafat Ah, kreativitas yang mau kita bahas, silakan. Oke, Kang Latif. Mungkin kita lihat dulu dari konteks kebutuhan saat ini ya, Kang Latif ya. Sebelum kita diskusikan dari sisi filsafatnya. Jadi sebetulnya kreativitas itu kalau teman-teman lihat menjadi satu skill di antara 3 skill lain yang wajib dikuasai oleh anak-anak milenial sekarang lah, atau anak-anak milenial, atau juga mungkin generasi yang lebih terbaru lagi ya, generasi Z ya Kang Latif ya, atau yang Ya. lebih terbaru lagi supaya hidupnya bisa sebut saja sukses misalnya. Itu ada 4 skill yang mesti dikuasai. Di antaranya ada kreativitas. Jadi ada yang namanya berpikir kritis atau critical thinking, ada juga berpikir kreatif atau creativity, kemudian yang ketiga ada kolaborasi, yang keempat ada komunikasi. Sebetulnya ini 4 skill yang wajib dikuasai. Jadi apapun bidang yang kita dalami, jangan lupa 4 ini aja. Karena misalnya kita ahli di bidang kimia, kita ahli di bidang fisika, atau juga mungkin di ekonomi, tanpa menguasai 4 skill ini menjadi repot nantinya gitu. Karena ini eranya era yang agak berubah ya. Misal sebagai contoh, dalam teori marketing saja sekarang, relatif itu bukan lagi jualan itu semata-mata produk ya, tapi sudah beralih ke manusianya itu. Jadi Yes. marketing itu sudah bukan lagi masalah produk, tapi sudah masalah manusia. Makanya ilmu antropologi juga sudah bukan lagi hanya untuk semata-mata belajar etnisitas dan sebagainya, tapi juga mempelajari mengenai apa namanya digital yang antropologis tentang manusianya dan lain sebagainya. Jadi memang lebih kembali ke manusianya gitu Kang Latif. Makanya kenapa 4 skill tadi wajib dikuasai gitu ya teman-teman ya. Nah, adapun kreativitas sendiri, kalau kita lihat per definisi, kreativitas itu kan dari creation, ya, creation, creativity, jadi ada unsur ciptanya di sana. Jadi kalau bicara kreativitas itu secara etimologis, memang kaitannya dengan daya cipta. Jadi kemampuan mencipta, baik itu dari ada, menjadi ada yang lain, ataupun dari ketiadaan menjadi ada, begitulah. Itulah kemampuan daya cipta, creation, creativity. Makanya kenapa dalam konsep lain misalnya, creativity ini juga selalu dihubungkan dengan kreator atau Tuhan. Ya, ada creation, ciptaan, creativity, itu aktivitasnya,
kreator itu Tuhan. Jadi daya cipta itu selalu ada hubungan dengan sang pencipta nantinya. Begitu. Makanya kenapa istilah kreativitas itu menjadi tema yang abadi, karena kaitannya juga dengan keabadian sang pencipta. Gitu. Makanya ada istilah creativity, ada kreator, ada juga yang disebut sebagai creation atau ciptaannya. Nah ini jadi temanya bukan semata-mata untuk urusan praktis pragmatis Kang Latif, tapi kreativitas itu sebetulnya bagian dari hukum alam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan penciptaan, itu nggak bisa lepas memang dari kreativitas. Lihat saja misalnya pergerakan alam, karena alam itu kan berlaku hukum namanya generation and corruption ya. Jadi ada penciptaan, ada juga perusakan di alam. Nah itu terjadi karena ada kreativitas. Jadi jangan dianggap tidak ada creativity di alam. Di alam pun ada creativity. Ya, makanya kenapa banyak para filsuf mereka betul-betul sungguh-sungguh, dan ini biasanya para filsuf disebut sebagai para filsuf kosmosentris ya Kang ya, yang melihat alam itu sebagai pusat filsafatnya. Ya, itu banyak kalau kita studi filsafat ya, orang seperti Thales, Anaximandres, ya Anaximandros, ada juga Anaximenes gitu. Ada juga Pythagoras termasuk gitu. Ada juga Heraclitus. Yang minggu lalu kita sempat bahas juga ya, Parmenides, Demokritos. Ini kan para filsuf alam sebetulnya. Mereka yang melihat kira-kira apa sih yang terjadi dengan penciptaan alam ini. Dan bagaimana alam itu penciptaan atau creativity itu terus bergerak juga di alam begitu. Sampai nanti muncul para filsuf yang antroposentris kan. Antroposentris itu yang mendasarkan filsafatnya terhadap manusia. Jadi manusia sebagai pusat filsafatnya gitu. Antroposentrisme. Nah, seperti Plato, kemudian ada Aristoteles dan sebagainya, mereka yang berusaha melihat manusia sebagai daya cipta. Jadi penciptaan itu bukan lagi alam yang dibahasnya, tapi manusia sebagai daya cipta. Sampai ke pertanyaan, kalau bicara manusia, sebetulnya unsur apa sih yang mendorong manusia itu punya kemampuan mencipta tadi? Itu ada unsur apa? Gitu. Makanya sampai kepada kesimpulan, oh karena manusia punya akal. Karena dengan akal itulah, maka manusia itu mampu menciptakan sebagaimana penciptaan yang terjadi pada alam. Nah ini juga untuk memberi afirmasi positif bahwa sebetulnya kenapa manusia itu menjadi khalifah kalau dalam konteks agamanya, karena memang punya kemampuan mencipta sebagaimana terciptanya alam. Makanya sebagai vicegerent, sebagai khalifah. Khalifah itu kan seperti mandatoris ya. Orang yang punya mandat melanjutkan dari apa yang diciptakan. Makanya alam pun menjadi dua. Ada alam sebagai alam, ada alam yang sudah kemudian diciptakan ulang oleh manusia. Nah, kreativitas itu sebetulnya proses penciptaan alam dari alam menjadi alam yang sudah diciptakan lagi oleh manusia. Itulah ada proses kreativitas kan. Jadi kreativitas itu sebetulnya proses menciptakan ulang. Ada istilah itu rekreasi. Nah, recreation. Jadi menciptakan ulang. Terhadap apa? Terhadap alam. Kan alam ini sudah mewujud, tapi dengan kemampuan daya cipta yang dimiliki juga oleh manusia melalui akalnya, maka manusia menciptakan ulang. Maka muncullah di sana akhirnya para seniman, para ilmuwan, ya, para arsitek dan segalanya yang berusaha menciptakan ulang. Ya, ada yang memang ketika menciptakan ulang itu Kang Latif, misal di dunia kesenian ya, di dunia seni lukis, ada yang memang menghasilkan karya lukis itu sangat mirip dengan alam, maka disebut sebagai aliran naturalis misalnya. Tapi ada juga yang memang melukis, lukisannya itu disampaikannya justru semakin berbeda dengan alam. Karena dia tidak bermaksud menyampaikan apa yang ada di alam, bukan menduplikat begitu. Anasirnya dari alam, tetapi dia coba buat secara abstrak. Maka muncul para pelukis juga yang surrealis. Jadi ini berkembang Kang Latif. Dari seni desain, termasuk musik juga sama, termasuk juga kaitannya dengan arsitektur juga sama, dan lain sebagainya. Maka muncullah kreativitas. Sehingga kaitan dengan ini Kang Latif, kita tidak bisa mengatakan bahwa kreativitas itu sesederhana asal beda gitu. Bukan ternyata. Karena kreativitas itu terkait dengan proses penciptaan yang memang terjadi dengan kehidupan ini sendiri.
Mungkin itu dulu Kang ya, pengantarnya kepanjangan nih. Tapi itu dulu pengantarnya. Betul. Menarik rekan-rekan semua, ini sudah banyak yang join bersama kita. Jadi kita sudah bahas tadi teaser terkait dengan kreativitas, dan kelihatannya juga kita kalau bahas kan kita nggak akan batasi ya, maksimal 1 jam ya dalam kajian ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan Anda boleh sampaikan. Dan menariknya adalah betul, kreativitas adalah satu dari 4 kompetensi atau skill yang memang bagi milenial itu sangat dibutuhkan, atau saat ini ya, sebenarnya dari dulu juga sangat dibutuhkan, tapi kali ini sangat terlihat sekali adanya kreativitas apa namanya, berpikir kreatif, kemudian kritis, kemudian juga termasuk adalah kolaborasi dan juga termasuk komunikasi. Nah, kenapa kreativitas ini tempatkan menjadi bagian penting dari salah satu skill yang ada di dalam zilenial atau milenial, dan sekarang zilenial yang nanti termasuk akan ada generasi berikutnya. Dan itu karena memang salah satunya tapi sudah sampaikan adalah bagian dari fitrah manusia ya Kang ya. Bahwasanya memang fitrah manusia itu memang berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru, dan kalau kita tilik dari sisi sejarah sesungguhnya kreativitas ini tidak pernah lekang dari sejarah perkembangan manusia. Dari sejak manusia diciptakan di bumi sampai sekarang dalam perjalanan kehidupannya, itu tidak pernah lepas dari kreativitas. Misalnya adalah ketika manusia menghadapi tantangan dari sisi alam. Zaman dulu bagaimana akhirnya manusia menciptakan mantel atau menciptakan jaket yang bisa melindungi dirinya dari kedinginan. Ketika manusia membutuhkan makanan, awalnya adalah mereka mencari apa yang ada di alam, berburu. Nah, kemudian ketika sudah mulai menipis persediaannya, manusia lalu berpikir bagaimana supaya tidak habis nih persediaannya, maka mulai beternak, kemudian mulai berkebun. Dan selanjutnya, perkebunan mungkin dulu tradisional. Ketika sudah ditanam, habis tuh yang namanya unsur hara. Akhirnya manusia menciptakan pupuk misalnya. Kemudian manusia yang hidup di daerah-daerah dingin bagaimana tetap bisa makan. Maka ciptakan bagaimana bisa menciptakan makanan di saat dingin, di saat musim panas, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang akhirnya bagaimana ketika lahan semakin tipis atau semakin menyempit, manusia semakin banyak. Lalu bagaimana menciptakan dengan hanya satu pohon yang dulunya hanya menghasilkan mungkin sedikit, akhirnya bisa banyak. Dan siklusnya pun dipercepat. Siklus pertumbuhan dari tanaman supaya lebih cepat, dan juga tidak hanya tergantung dari alam. Bagaimana bisa menaklukkan alam? Bagaimana ketika dulu buah-buah tertentu hanya bisa hidup di musim-musim tertentu. Sekarang setiap musim diciptakan buah bisa selalu berbuah misalnya. Nah, hal-hal itulah sebenarnya artinya kreativitas itu kenapa selalu dibutuhkan, karena adalah bagian dari fitrah manusia untuk bisa bertahan hidup. Dan salah satu inti dari kreativitas adalah ada salah satu sumber utamanya, yaitu tadi adalah otak atau akal manusia. Dan akal manusia itulah sebenarnya bagian dari fitrah. Nah, akal manusia itu kenapa kok ada yang bisa menciptakan, kan kita bicara tadi Kang An bicara kreativitas creation. Nah, ada yang bisa menciptakan banyak hal, artinya kreativitasnya tinggi, ada yang rendah. Nah, mungkin kita juga bisa bahas itu, Kang. Bagaimana sih, kenapa sih ada perbedaan tuh antara yang bisa berpunya kreativitas yang tinggi atau kreativitasnya rendah? Apakah itu bagian dari ada diciptakan fitrah manusia yang berbeda-beda, atau jangan-jangan oh ternyata kreativitas itu sesungguhnya diciptakannya sama setiap manusia, tetapi pada saat perkembangannya itu juga akhirnya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung bagaimana mengembangkannya. Nah, ini juga pasti ada teori Kang ya, yang bisa saya elaborasi. Apakah kreativitas itu built-in di setiap manusia sama, ataukah memang berbeda-beda, tetapi akhirnya perkembangannya itu dibedakan dari sisi bagaimana mereka mengembangkannya. Ibarat biji atau benih, mungkin sama semua, tapi membedakan adalah bagaimana dia merawat bibit itu. Nah, bisa kita bicara ke situ barangkali, Kang Aan. Betul. Bagus sekali Kang Latif. Pertama, kita harus membedakan, kalau di filsafat itu ada istilah potensial, ada istilah aktual. Jadi kalau misal dikatakan, misalnya contoh, kalau kita ketemu seorang perempuan, misalnya masih gadis, kemudian saya mengatakan, oh dia sedang hamil. Nah, itu apakah pernyataan saya salah?
bisa iya, bisa enggak. Tergantung konteksnya. Kalau menggunakan konteks potensial dan aktual, sebetulnya betul perempuan itu memang tidak hamil secara aktual. Tetapi sesungguhnya secara potensial dia bisa hamil. Nangkep nggak Kang Latif? Jadi itu yang sama halnya juga dengan otak kita atau akal kita lah, lebih tepatnya akal. Jadi akal pun sama. Ada secara potensial manusia itu punya fondasi yang sama dari sisi akalnya. Tetapi kemudian untuk mengaktualkannya ini perlu ada intervensi. Dan intervensi itu banyak. Bisa diantaranya melalui pendidikan, melalui pengalaman hidup, dan sebagainya. Kayak misalnya contoh aja Kang Latif, kalau misalnya kita berdua saja misalnya, tidak pernah mengenyam pendidikan waktu itu di pesantren, kemudian kita kuliah, kemudian punya pengalaman hidup, barangkali akan berbeda ya dengan konteks sekarang. Saya nggak mengatakan sekarang lebih baik, tergantung ya, tergantung pengalaman apa kalau kita mendapati pengalaman seperti sekarang misalnya. Tergantung juga. Kalau kita tumbuh misalnya dididik secara entrepreneurial, mungkin kita akan jadi pengusaha gitu kan Latif. Karena ini menunjukkan bahwa potensi dan aktualitas itu ada gap. Jadi jangan salah, ada gap antara potensi dengan aktualitas. Gitu. Nah itu diintervensi lah pendidikan. Makanya kenapa pendidikan kreatif itu penting Kang Latif. Ya. Makanya kalau ada sekarang ada istilah otak kanan, otak kiri begitu ya. Itu sebetulnya istilah yang untuk memudahkan, untuk menunjukkan dua model berpikir manusia yang berbeda. Yang satu critical thinking, berpikir kritis, yang satu berpikir kreatif. Maka orang memudahkannya, iya ya udah dibagi dua nih. Ada yang matematis berpikirnya itu otak kiri gitu ya. Tetapi ada yang lebih nyeni, yang lebih kreatif itu otak kanan, gitu kan? Orang kalau misalnya belajar sambil dengerin musik akan terlatih otak kanannya. Tapi kalau misalnya belajarnya matematik, yang logika, sangat rigid begitu ya. Nah itu pasti otak kiri yang diasah. Itu kan untuk memudahkan pembedaan tadi Kang Latif. Tapi memang yang terpenting adalah pendidikan itu kemudian mendapatkan konteksnya yang sangat penting Kang Latif. Karena kreativitas itu akan sangat mungkin kalau didukung atau diintervensi juga oleh pendidikan yang tepat. Nah, pendidikan tepatnya bagaimana? Pendidikan yang mengapresiasi anak-anak didiknya untuk mengembangkan apapun yang ada pada dirinya. Karena kalau misalnya saya merujuk ke seorang filsuf, Kang ya, misalnya ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu kita tahu, itu meyakini kalau di setiap jiwa manusia itu ada benih-benih potensial tadi yang seharusnya diaktualkan lewat pendidikan. Di dalam diri kita ini kan ada unsur senimannya. Siapapun ada. Di dalam diri kita juga ada unsur kepemimpinannya. Di dalam diri kita juga ada unsur saintisnya. Tetapi siapa yang mampu menumbuhkan tadi? Yaitu pendidikan itu kan, Latif. Melalui pendidikan. Pun sebaliknya kan, banyak potensi yang nggak tumbuh, atau kreativitas apalagi, yang dibabat habis, justru juga karena pendidikan yang keliru. Akhirnya orang nggak berkembang, orang takut. Nah itu makanya kenapa kita harus hati-hati dengan pendidikan, gitu. Karena itu sangat esensial di dalam penumbuhan kreativitas, gitu kan Latif. Nah, saya kembali sedikit Kang mengomentari kembali ke pertanyaan Kang Latif tadi ya. Lewat apa ya itu? Kalau saya lewat pendidikan Kang, dan itu di banyak sektor Kang. Bukan hanya misalnya di sektor pendidikan formal sekolah, tetapi juga di rumah iya. Ya contoh kalau saya lihat Kang Latif tuh Salman ya Kang ya, itu sering main-main ini, main macam-macam tuh di rumah. Saya pikir itu bagus karena itulah cara ngedidik kreativitas anak di rumah. Atau misal di masyarakat. Ini contoh aja. Di masyarakat yang ada ruang terbuka untuk terjadi perjumpaan antara satu anak dengan anak lainnya, itu biasanya lebih tumbuh kreativitasnya dibandingkan di tengah-tengah masyarakat yang sama sekali tidak ada ruang terbukanya Kang. Itu yang paling contoh yang paling gampang. Tapi kalau kita bicara konteks negara, negara yang impresif, yang sangat represif, wah itu walaupun tentu muncul juga seniman-seniman di sana, tetapi kreativitasnya pasti akan masalah di sana. Beda halnya kalau ada kebebasan, maka
biasanya muncul kreativitas yang macam-macam berkembang di sana. Nah, ini makanya kenapa kreativitas juga kaitannya dengan kebebasan dan lain sebagainya. Ya, makanya penting sekali pendidikan itu, Kang Latif. Dan memang Yes. ciri-ciri kreatif ini beda dengan ciri berpikir logis ya, Kang ya. Nah, Yes. nanti kita masuk ke sana tuh, Kang tuh. Itu agak beda sekali. Kalau orang logis itu biasanya kalau ada suatu problem, maka dia akan clarity dulu tuh. Jadi kalau ada problem, dia clarity dulu dengan pertanyaan macam-macam. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau orang kreatif, dia itu nggak begitu. Dia itu berpikirnya bukan konvergensi, tapi divergensi. Jadi berpikirnya itu bukan mencari titik temu, kesamaan pandangan, bukan. Justru keanekaragaman pandangan yang dicari. Jadi kalau ada problem, yang dicari itu bukan solusi atas satu problem dengan satu solusi, bukan. Tetapi justru keanekaragaman solusi itu yang dikembangkan. Makanya bentuknya bukan konvergensi, tapi divergensi. Nah itu kira-kira ya Kang Latif ya. Ada istilah associative thinking misalnya. Nah, itu kreatif itu. Gitu, dan lain sebagainya. Oh, ada pertanyaan yang dari Oh, Bung Emil Radiansyah ya. Pertanyaan, ini teman kita juga ini. Gimana? bagaimana membangun kreativitas itu sendiri di Indonesia? Bagaimana membangun kreativitas di Indonesia tanpa dipandang pesimis oleh lingkungan sosial? Yes, Hmm. karena seringkali mungkin ada stereotip ya. Ketika orang berpikir kreatif, udahlah lu jangan jangan apa namanya jangan bikin yang macam-macam gitu ya. Mungkin bisa begitu ya. Saya nggak tahu tuh. Betul, Mungkin betul. atau udahlah gitu ya. Mungkin biasa lingkungan sosial itu kalau kita berpikir agak sedikit berbeda, biasanya ada Hmm. stereotip itu. Nah, bagaimana? Kira-kira ada tips Iya. sebenarnya Wah, ini bagus nih, Mas Emil nih. Makasih Mas Emil ya. Halo, udah bertanya. Ini yang jelas, ini sebenarnya problem laten dari persoalan kreativitas. Karena biasanya benturan dari kreativitas itu, karena kreativitas itu kan basisnya itu individu. Itu selalu nanti akan bertuburkan dengan sosial. Makanya selalu muncul begitu. Jadi ada kreativitas individu, nanti benturan dengan sosial. Nah, makanya kenapa dalam hal ini para pemangku kebijakan yang berada di lembaga sosial, siapapun itu ya, baik itu pemimpin formal, politik misalnya, maupun pemimpin budaya, harus memiliki filosofi yang sama kira-kira. Ya, karena kalau tidak memiliki filosofi yang sama, sedangkan kreativitas itu dibiarkan berceceran di sana, secara individu saja, maka tentu akan terjadi tadi, gesekan tadi akan selalu terjadi. Coba Kang Latif perhatikan deh, dalam sejarah politik, dalam sejarah perjuangan kebangsaan, selalu ada gesekan tuh antara individu dengan sosial gitu. Makanya saya katakan kenapa filosofinya masih sama gitu. Dan itu harus dibenarkan dari mana? Lagi-lagi dari pendidikan. Karena kan orang-orang politik, orang-orang pemangku kebijakan yang ada di atas sana, mereka juga produk dari pendidikan. Makanya kalau misalnya para pemimpinnya juga ngerti mengenai kreativitas, saya yakin akan juga mengembangkan kreativitas. Ya kan nggak jauh beda, nggak jauh-jauh ya kreatif ya. Kalau misalnya saya pelajari lah dari sana misalnya peradaban Islam yang saya sedikit belajar di sana, misalnya ketika pemimpinnya itu berasal dari apa namanya orang yang cinta ilmu misalnya, maka turunan ke bawahnya itu akan dikembangkan misalnya banyak perpustakaan, banyak kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kreativitas misalnya, tentang kesenian, tentang kesusastraan. Itu banyak kan. Tapi masalahnya adalah menjadi problem manakala para pemimpinnya ini memang punya wawasan sempit mengenai dunia kreativitas. Sehingga dianggap kreativitas itu hanya menjadi cost center. Jadi nggak menjadi sesuatu yang menguntungkan, hanya menghabiskan uang saja. Wah itu udah problem lagi itu. Gitu. Nggak jauh-jauh lah di Indonesia kan Latif ya. Bung Karno misalnya. Bung Karno itu jangan salah, itu seniman itu. Darahnya darah seniman Bung Karno itu. Makanya kalau kita lihat di Istana Negara ya ada koleksi lukisan, kemudian beliau juga senang kesusastraan, senang baca filsafat, memang orangnya agak flamboyan ya, senang berpuisi segala macam. pendidikan beliau kan adalah pendidikan yang sangat lekat dengan kreativitas karena beliau adalah seorang arsitek insinyur kan. Betul, betul. Monumental di Indonesia bersejarah itu adalah salah satunya adalah bagian dari kreativitas Soekarno kan Persis. sebagai Itu pencipta. yang sama Kang Latif. Karena background pendidikannya itu ada,
dan mempengaruhi, maka ketika beliau pun berada di ranah sosial kemasyarakatan, itu berpengaruh begitu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, menjadi problem kan kalau para pemimpinnya nggak ngerti nih, tidak memahami tentang dunia kreatif. Yang ada itu hanya menekankan misalnya kepada suatu peraturan, tetapi tidak ada hubungan sama sekali dengan dunia kreatif. Nah, itu yang berbahaya. Makanya menjadi kering. Organisasinya itu menjadi kering ya. Masyarakat pun demikian gitu. Itu Kang Latif. Kang Emil Ya. gitu ya, Kang Emil ya. Ya. Dan saya menambahkan, Pak, ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kreativitas, terutama juga di Indonesia dan di seluruh dunia, kita fokus di Indonesia lah. Eh, Kreativitas itu sebenarnya adalah hasil, kan kita bicara adalah creation, tapi sesungguhnya adalah hasil dari stimuli dari 360 derajat kehidupan manusia. Kenapa saya bilang 360 derajat kehidupan manusia? Karena yang bisa merangsang kreativitas itu adalah keseluruhan kehidupan manusia dari dia mulai lahir, kemudian dia dibesarkan ketika di Golden Age, ketika dia saatnya Golden Age, ketika masih 1 sampai 5 tahun, bagaimana distimuli untuk terus berkreativitas. Ada sebuah riset ternyata ketika manusia diciptakan tuh manusia tercipta sangat kreatif, tetapi kreativitasnya itu cepat mati di tangan para orang tua atau di tangan lingkungannya. Ketika manusia itu mau melakukan sesuatu, misalkan dianggap, oh ini jangan begitu gitu ya. Sama ini sekali orang tua begitu ya, melihat anak misalkan melakukan sesuatu aktivitas, jangan begitu, ini begini caranya. Akhirnya mati tuh kreativitas anak. Yang sering saya cerita, anak kecil dikasih mainan, contoh anak saya kasih mainan, misalnya, anak kecil tuh mulai dari bungkusnya dimainin, termasuk adalah seluruh part atau bagian dari apa namanya dari package itu semua bisa jadikan sebuah mainan dan itu adalah kreativitas. Dan termasuk adalah ketika ke sekolah, kita ingat sekali ada sebuah anekdot yang selalu menarik bagi saya, kalaupun saya training saya juga sering mengadakan training kreativitas. Itu salah satu yang paling saya coba itu adalah dalam 1 menit silahkan gambar pemandangan, silahkan. Kalau dicepat-cepat untuk membuat pemandangan, rata-rata yang paling banyak menggambar pemandangan itu adalah gunung. Gunungnya 2, ya, di tengahnya ada matahari biasanya, di tengah itu ada jalan, di pinggir jalan ada pohon, di pinggir-pinggirnya ada sawah, di atasnya ada awan. Dan itu adalah gambaran tentang, oh ternyata kalau yang namanya pemandangan sudah tercap demikian, karena selama ini diajarkan begitu, dan kita ingin begitu. Tetapi saya pernah mencoba itu permainan ini di beberapa tempat, misalnya, ketika anak muda sekarang disuruh menggambar pemandangan, ternyata sudah berbeda tuh Kang. Tidak lagi gunung, kemudian ada jalan di tengahnya ada matahari. Ternyata mereka pemandangan itu ada yang perkotaan, ada yang pantai, pun bergambarnya sangat beragam. Jadi artinya apa? Sesungguhnya adalah zaman sekarang Indonesia mungkin sudah di-trigger dengan berbagai macam sumber informasi dan juga pendidikan mungkin sudah mulai berubah sehingga daya rangsang untuk berkreativitas semakin tinggi. Tapi lagi-lagi saya tetap mengenakan ada yang namanya 360 derajat pembangun kreativitas adalah keseluruhan. Teman dia bermain, apakah dia menstimuli untuk berpikir kreatif, bertindak kreatif, kemudian guru di sekolah, rumah misalkan apakah mengekang kreativitas, termasuk juga pemerintah apakah mendukung juga. Tapi kalau kita hanya bergabung sama pemerintah, saya agak sedikit yuk kita karena pemerintah itu juga banyak yang diurusin. Artinya kita harus tetap punya kemandirian untuk bisa membangunnya. Pemerintah sangat baik untuk membangun, cuman tidak hanya bergantung pada pemerintah. Nah, cuma ada satu hal kan, yang menurut saya kan kita bicara tadi ada yang namanya potensial dengan yang namanya adalah aktual. Kalau kita di dalam dunia profesional juga sering mengukur ada mapping tertentu, misalkan terkait dengan potensial dengan performance, ya hampir sama lah ya, performance dalam arti aktual. Dan ternyata ini yang menjadi salah satu tantangan buat di negara-negara dunia ketiga, ya negara terbelakang maupun dunia berkembang, ada yang namanya stunting, Kang. Mungkin pernah mendengar stunting. Iya. Itu adalah secara potensi mungkin kalau kita diciptakan sama, ya akhirnya memang potensinya bisa melejit. Tetapi ada istilah stunting adalah ketika, ini simpelnya adalah ketika asupan gizi, asupan makanan, asupan untuk bisa mendukung yang namanya potensi otak, perkembangan otak di masa Golden Age, itu ternyata ketika Golden Age itu ternyata tidak disuplai dengan baik. Akhirnya otak mestinya berkembang dengan sangat pesat,
pola pikirnya mestinya didukung dengan cara berpikir yang lumayan secara potensial, tapi karena asupan gizi, asupan makanan yang tidak sesuai, akhirnya perkembangan otaknya di masa golden age atau di masa emas untuk perkembangan otak itu sangat berkurang. Dan itu akhirnya menyebabkan tingkat IQ atau kecerdasan dari atau potensinya itu menjadi mengecil. Walaupun lagi-lagi potensi mengecil itu masih bisa diperbesar dengan cara apa? Di stretch gitu. Anda lahir kurus, Anda bisa bangun otot Anda dengan cara apa? Terus bikin beraktivitas. Tetapi memang ada kalanya beberapa potensi itu adalah mati gara-gara memang pertama orang tua tidak memperhatikan terkait dengan asupan gizi. Yang penting anak kenyang. Atau juga terkait dengan kebutuhan ekonomi yang ternyata untuk bisa memenuhi gizi yang lumayan baik dan dibutuhkan, itu kemampuan ekonominya kurang. Mungkin peran-peran pemerintah, peran-peran masyarakat dan segala macam itu juga apa namanya, salah satunya selain menstimuli terkait dengan pendidikan, juga sebenarnya dibutuhkan juga yang namanya stimuli terkait dengan potensial agar masyarakat berkembang dengan pesat. Jadi bagi kita orang tua misalnya, yuk juga peduli terkait dengan potensi, kemudian juga peduli tentang aktual. Dan aktual itu butuh rangsangan 360 derajat tadi. Nah, bagaimana pandangan Kang terkait dengan potensi ini, Kang? Iya. Yang mungkin salah satunya stunting itu juga menjadi salah satu tantangan bagi negara dunia ketiga ya, atau negara berkembang dan juga negara terbelakang. Kalau negara maju kan sudah suplainya minimal hampir merata. Gimana, Kang, Iya, pandangan tentang iya. Eh, Terkait itu sih Kang Latif, saya setuju, tetapi saya melihatnya tidak secara deterministik ya. Artinya deterministik itu banyak sekali pengecualian. Dalam artian, kalau kita lihat misalnya secara keseluruhan, itu bisa masuk menjadi salah satu anasir penyebab kenapa seseorang tidak tumbuh kreativitasnya. Bisa, tetapi bukan satu-satunya, Kang. Karena ya? kalau kita menganggap satu-satunya, karena pada kasus yang lain, banyak anak-anak yang memang secara gizi sangat kurang gitu, Kang Latif. Tetapi Ya. di sisi lain juga dia berkembang kemudian secara kreativitas. Nah ini juga, makanya kalau kita baca kisah-kisah para penemu segala macam, banyak juga yang memang tumbuh dalam pendidikan keluarga yang sekali lagi bukan disupport oleh misalnya makanan-makanan yang punya nilai gizi yang tinggi misalnya gitu. Walaupun saya sepakat Kang Latif, tetapi tidak deterministik kayak begitu. Tapi memang kalau kita mau bicara ideal, memang sebaiknya dari semua sisi harus dibenahi. Dari mulai Yes. gizinya juga iya, karena kebayang nggak Kang Latif kalau ada anak yang sering ngantuk di kelas gitu. Sama, saya juga ingat sekali Kang Latif dulu ya ketika saya belajar, oh saya juga sama, suka ngantuk sebetulnya dulu. Setelah saya pikir-pikir ini jangan-jangan emang gizi saya ya jangan-jangan waktu itu gitu atau gimana. Nah, tetapi kemudian ada satu hal yang kadang-kadang menstimulus tadi Kang Latif, seorang anak untuk menjadi kreatif. Apa itu? Curiosity Ya. atau hasrat untuk belajar. Nah, ini hasrat untuk belajar ini memang rujukannya itu ke jiwa pendidik itu Kang atau peserta didik itu yang memang harus ditumbuhkan itu oleh pendidiknya. Jadi anak didik, peserta didik punya jiwa. Nah, ini harus disengat gitu, harus ditumbuhkan oleh pendidiknya. Biasa kalau udah tumbuh Kang, anak itu bisa jalan dengan sendirinya. Ya. Kalau misalnya punya kaki, mereka berjalan dengan kakinya, tetapi kalau dengan menstimulus jiwanya, maka jiwanya belajar sendiri. Nah, ini yang menjadi problem yang lain Kang Latif. Karena Yes. banyak para pendidikan itu kan kadang-kadang kita hanya mendidik itu sesuai dengan kurikulum yang ada tanpa mempertimbangkan betul apakah anak-anak itu tumbuh dengan sendirinya setelah nggak lagi belajar. Yes. Iya kan? Saya nggak tahu ya. Kalau bicara, ini contoh yang paling gampang Kang. Misalnya kemampuan membaca lah. Saya pikir semua anak-anak yang pernah belajar di SD, di SMP lah, pasti bisa membaca itu. Cuma problemnya apakah kemudian muncul budaya membaca? Apakah muncul keinginan kita untuk tahu terus tentang banyak hal? Kan enggak kan? Ya. Jadi alih-alih kita bicara kreativitas gitu kan. Toh yang sama-sama udah membaca saja, ada yang melanjutkan membaca, ada yang enggak. Nih problemnya di mana kan gitu kan? Artinya ada hasrat yang enggak tumbuh kan? Yaitu apa? Daya cipta, kreativitas, hasrat, curiosity, jiwa pembelajar. Ini yang
harusnya ditumbuhkan. Nah, saya nggak tahu ya, Kang ya, kita gimana menumbuhkan itu. Tapi setahu saya sih, jiwa-jiwa pembelajar itu akan muncul kalau kita yang mendidiknya pun memang memiliki jiwa pembelajar. Makanya Yes. saya juga, karena beraktif juga di lembaga pendidikan, kan saya selalu bilang kepada guru, guru itu nggak boleh berhenti belajar. Karena kalau Yes. gurunya saja berhenti belajar, jangan harap anak-anak atau peserta didiknya juga mau belajar. Ya. Gitu. Ini Gitu ya, Kang sama. Latif ya? Setuju, setuju, setuju. Artinya sebenarnya yang dibutuhkan oleh otak itu stimuli, stimulus Ya. ya. Hmm. Seperti tadi saya bilang tadi 360 derajat, artinya ada faktor gizi, ada faktor Ya, iya. pengaruh Betul. pengaruh orang tua. Hmm. 360 derajat kehidupan dia itu sebenarnya menstimuli Iya. untuk bisa Menstimulus, ya betul. puas tuh stimulus. Hmm. Dia melakukan sesuatu, dia dikucilkan oleh lingkungannya karena dianggap aneh. Kalau itu terjadi dan kepada Alexander Graham Bell atau Einstein, mungkin saat itu dia berhenti berkreasi itu. Kalau dia stop di situ, stop karena Hmm. dapatkan kucilan dari orang yang menganggap mereka aneh, tapi itu, mereka berkembang terus. Nah, terkait dengan tadi, Kang, bagaimana mendukung stimuli ini? Sebenarnya ada satu kunci juga adalah selain terus belajar, ya saya setuju terus belajar itu. Kenapa? Bahkan ke teman-teman saya selalu selalu bilang nih, bahkan ke tim saya juga, kuliah lagi gitu. Ayo belajar, kasih buku gitu ya. Kalau nggak mau kuliah lagi karena misalkan berbagai macam hal waktu segala macam, kasih buku gitu ya, kasih feeding apa namanya? Karena sesungguhnya kenapa ada dua hal, Kang, yang menurut saya kenapa manusia tetap bisa bertahan dan hebat, adalah pertama adalah karena dia punya kompetensi. Kompetensi itu didapatkan dari apa? Dari belajar, literasi, literatur, dia terus belajar. Tapi lagi-lagi seringkali kalau kompetensi itu sudah dia miliki, berhenti. Sehingga apa yang terjadi? Kompetensinya itu tidak memenuhi syarat untuk berkembang. Maka dibutuhkan yang kedua, relevansi, Kang. Relevansi itu Hmm. apa? Terus belajar sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu adalah dimunculkan dari apa? Dari kreativitas yang ada. Akan Ya. menumbuhkan kreativitas. Jadi mau di dunia apapun tadi kan kita dibutuhkan, di dunia Hmm. kerja, di dunia berkarya pun semua harus ada yang namanya relevansi. Para pemusik misalkan, kompetensinya hebat, mereka pemain musik handal. Tapi kenapa tidak terkenal lagi? Karena tidak relevan lagi dengan zaman, Hmm. musik-musiknya sudah tidak ngetren lagi, musik-musiknya sudah tidak menarik lagi di perkembangan yang ada zaman sekarang, media mereka bermusik juga mungkin sudah tidak dikembangkan lagi, sehingga mati itu banyak banyak pemusik, banyak seniman, atau juga banyak orang-orang yang dulunya hebat tapi hilang karena apa? Kompetensinya tidak dikembangkan, tidak belajar lagi. Artinya apa? Tidak memenuhi kebutuhan atau tuntutan zaman terkait dengan relevansi tadi. Nah, ada satu kunci juga menurut saya, ini saya perhatikan ya. Memang karena saya sekarang sudah anak saya sudah mulai masuk ke dunia sekolah, maka saya sudah mulai memperhatikan juga terkait dengan pendidikan, terutama untuk anak kecil ya, untuk anak-anak. Salah satu yang menurut saya penting bagi seorang guru pendidik adalah kesabaran mereka untuk merangsang kreativitas anak. Dan itu Hmm. seringkali kalau kelasnya terlalu banyak, ada anak-anak yang mau bertanya, dibatasi, atau pertanyaannya dikerdilkan, atau bahkan mungkin pertanyaan aneh-aneh mungkin tidak dijawab. Akhirnya dia merasa kelas itu bukan menjadi sarana berkreativitas, tetapi kelas itu hanya sarana feeding kurikulum. Dan ini berbahaya, berbahaya dalam artian ya bagus sih karena kurikulum itu sudah dibikin secara secara sangat-sangat jelas, saya percaya itu. Tapi kalau hanya hal itu, maka jangan-jangan feeding itu ibaratnya semua ya sudah di istilahnya ada botol, itu botol ya sudah dikasih air, dia isi seadanya, belum tentu itu terpenuhi. Nah, maka salah satunya kesabaran guru untuk bisa menjawab pertanyaan anak yang kadang aneh, termasuk juga menciptakan kehidupan belajar yang fun bagi anak sehingga belajar itu bukan menjadi aktivitas yang membosankan, tetapi adalah aktivitas yang terus bisa menstimulasi dia untuk belajar hal baru, belajar hal baru, belajar hal baru. Hmm. Ini yang Hmm. saya katakan kepada anak saya ketika selesai kelas misalnya, saya tanya sama dia, are you fun gitu ya? Oh yes, I'm very fun. Saya selalu bertanya gitu. Setiap hari saya tanya begitu. Termasuk juga saya tanya, apa yang kamu pelajari gitu? What have you learned there?
many thing. Can you tell me something you learn there? Kemudian dia jelaskan. Nah, itu Hmm. kenapa saya tanyakan itu bukan sekedar iseng, tapi saya ingin melihat misalnya apakah dia fun. Kemudian ingin melihat sejauh mana dia menyerapkan dan bisa mengungkapkan kembali. Kenapa mengungkapkan kembali bagi anak itu penting? Ini juga bagi guru juga mungkin juga perlu distimulus. Kenapa tugas itu mungkin dulu kelihatannya membosankan, tapi saya tugas itu juga adalah bagian dari menstimulus anak untuk bisa mengembangkan kembali. Dan ternyata apa? Dia bisa menjelaskan. Ketika dia menjelaskan sedikit, kita stimulus lagi. Eh, dengan pertanyaan-pertanyaan dan dia bisa menjawab itu dengan menjelaskan. Nah, mungkin stimulus-stimulus itu bagi kita para pendidik juga perlu gitu. Untuk bisa menggali curiosity mereka, betul. Dengan cara apa? Dibikin pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya, biasanya orang pada diem. Kalau orang diem, biasanya guru ya sudah, alhamdulillah gitu. Padahal bagi guru bisa dipancing tuh satu dua orang untuk ditanyakan apakah apa yang disampaikan itu bisa diserap atau tidak. Nah, lagi-lagi Kang Aan mungkin itu salah satu juga yang penting buat kita adalah bagi dunia pendidikan adalah membangun apa namanya iklim ya, suasana Hmm. menyenangkan. Satu itu, yang kedua adalah suasana yang mendukung. Kenapa? Karena kelasnya itu aktif bertanya, aktif digali. Kalau dia tidak bertanya, dia distimulus untuk bergali. Dan yang ketiga adalah bagi saya adalah bagaimana para peserta didik ini juga diperhatikan dari sisi apa namanya dari sisi hal-hal yang baru yang tadi relevansi tadi. Hmm. Enggak Hmm. kurikulum yang rasanya mungkin perkembangannya tidak sesuai dengan kebutuhan kecepatannya, maka seorang guru wajib bisa memberikan satu apa informasi yang baru minimal itu yang perlu dilakukan. Di dunia kampus pun demikian. Iya, Saya coba betul. lalu ada informasi apa yang terbaru, saya kaji, saya kestadikan, minimal saya kasih materi-materi itu dari sisi sudut pandang informasi baru, tidak hanya information, tetapi apa namanya menjadi satu satu apa namanya satu teori yang bisa kita bahas, yang kita kaitkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan, Kang. Ada tambahan, Kang, barangkali. Iya, satu lagi tambahannya itu teladan. Yes. Ini penting sekali dan krusial kalau menurut saya. Karena pada akhirnya anak-anak itu juga ngelihat siapa yang ada di hadapannya. Karena kemampuan anak itu mengcopy paste sebetulnya. Jadi kalau misalnya para guru, para orang tuanya juga menjadi teladan, teladan itu banyak hal ya. Termasuk Yes. misalnya kalau ada seorang anak yang sangat lembut banget hatinya, itu pasti nggak jauh dari didikan orang tua itu. Pasti itu nggak jauh-jauh. Gitu. Makanya kenapa teladan ini penting. Para guru pun sama. Kalau misalnya menumbuhkan anak-anak misalnya menulis, maka gurunya harus jadi penulis. Jadi kalau kalau Ya. misalnya para gurunya enggak juga menulis, ya enggak akan pernah bisa begitu. Jadi banyak kasus Kang Latif. Misalnya kenapa sih ada pelatihan menulis misalnya di mana-mana, tapi yang melatihnya nggak pernah menulis. Nah, ini repot ini. Itu karena harus jadi teladan. Karena dengan jadi teladan itu anak-anak akan terinspirasi. Maka disinilah pentingnya meletakkan pendidikan itu juga sebagai sumber inspirasi. Education as inspiration. Jadi pendidikan sebagai inspirasi. Nah itu penting. Karena pendidikan itu kan kegiatan menginspirasi sebetulnya. Nah bagaimana anak-anak bisa terinspirasi kalau yang disampaikan sesuatu yang nggak menarik minat anak? Ya. Ya, Fun ya. makanya kenapa fun learning itu menjadi penting. Di samping ada namanya active learning gitu. Ya, saya setuju lah Kang Latif lah. Itu ada pertanyaan Kang Latif, saya lanjutkan dari Kang Latif tadi ya. Boleh. Dari Kang Fahmi ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Ya. Ya. Ada ya ini Husni. sorry Kang Husni, Kang Muhammad Husni. Apa namanya beliau juga penulis juga, Kang. Bagaimana filsafat pada Betul. otak kanan dan otak kiri, ya Ya, kan? ya ini menarik nih Kang Husni. Karena kalau di kajian filsafat itu sebetulnya gini Kang, ada beberapa istilah yang kita harus bisa membedakannya. Di filsafat itu beda antara otak dengan akal. Jadi jangan merasa bahwa kalau bicara otak itu pasti bicara akal. Itu hal yang beda. Jadi konsep abstrak itu akal. Sedangkan otak itu kan perwujudan fisiknya. Tapi bukan perwujudan fisik dari akal. Tidak. Itu adalah perwujudan fisik dari kemampuan manusia berpikir. Itu melalui otak. Makanya
otak ini biasanya perspektifnya kan lebih banyak dibahas biasanya oleh dokter kedokteran, oleh misal psikolog juga yang ngebahas otak begitu ya. Tapi kalau di filsafat itu pembahasannya itu biasanya larinya itu nanti ke akal. Jadi ke level yang lebih abstrak lagi Kang Husni. Misalnya akal itu, nah itu pembahasannya. Ada yang memang membahas ke tingkatan-tingkatan akal. Bahkan ada juga filsuf seperti Nakim Alatos ya, yang menggabungkan akal dengan hati itu sama, yang berbeda cuma fungsinya aja misalnya. Tetapi ada yang mengatakan bukan akal, tapi rasio. Jadi rasio itu kaitannya dengan kemampuan berpikir manusia. Kalau akal itu lebih meditatif, rasio itu lebih kuantitatif misalnya. Itu pembahasannya ke sana biasanya. Tapi memang kalau misalnya bagaimana sebetulnya perbedaan otak kanan otak kiri, menurut banyak ahli-ahli psikologi termasuk ahli-ahli otak, itu fungsinya memang yang berbeda kan. Otak kanan itu berisikan kreativitas. Jadi kalau pusat kreativitas itu ada di otak kanan memang. Nah, kemudian kalau yang matematik logis itu otak kiri. Memang dua-duanya beda approach-nya. Misalnya gini, otak kiri itu lebih pasti. Karena kepastian itu penting. Sedangkan otak kanan lebih tidak pasti. Dia lebih fleksibel. Lebih rileks. Nah, itu beda tuh. Kalau misalnya otak kiri, saya udah jelaskan tadi, lebih konvergensi. Jadi konvergensi itu mencari titik temunya. Sedangkan kalau otak kanan, justru bukan konvergensi. Kayak mencari titik tengah gitu. Tapi divergensi, mencari titik pisah. Jadi makin banyak alternatif yang dibukakan kalau melalui otak kanan misalnya. Kemudian kalau otak kiri, itu lebih fokus kepada problem solution. Jadi ada masalah, apa solusinya? Biasanya melalui 3 tahapan kan. Ada namanya clarity, ada conclusion, ada decision. Jadi clarity itu kaitannya dengan klarifikasi atau mengclearkan problemnya. Ada konklusinya. Konklusi itu ada namanya list of solution. Sedangkan decision itu adalah perwujudan dari konklusi tadi. Itu melalui putusan-putusan. Misalnya saya mau menyelesaikan masalah melalui apa, dengan siapa, kapan, waktunya jelas, ada targetnya. Itu tipikal otak kiri. Makanya kenapa relatif kalau ada pemimpin yang dulu lebih kuat belajar eksak, itu biasa agak lebih rigid itu kalau memimpin. Jadi kalau AA aja, betul nggak? Biasanya kalau yang backgroundnya eksak itu begitu tuh. Dia kalau memimpin itu lebih kuat untuk sesuatu yang rigid. Karena sistematik. Sistematik, rigid, sistematik. Agak kurang mentoleransi pola pikir yang berbeda. Yang berbeda dianggap ancaman kestabilan. Nah, begitulah. Itu tipikal otak kiri itu. Karena dia butuh sesuatu sistematis tadi. Nah, kalau otak kanan enggak. Semakin banyak perbedaan, semakin bagus. Makanya biasa para pemimpin yang dulunya belajarnya lebih banyak di otak kanan, itu dia lebih senang kalaupun tumbuh, itu bukan dengan sistem yang tadi eksklusif, tapi biasanya dia akan melahirkan banyak sistem begitu. Apakah bagus? Kalau dilatih terus. Itu. Nah, kalau tentara itu pasti bukan otak kanan. Tentara itu otak kiri sebetulnya yang tekankannya. Dia lebih rigid, taat komando, taat aturan. Melawan komando dari atasan itu merupakan pembangkangan. Lah kalau otak kanan enggak. Otak kanan itu ya itu Kang Husni, ya biarin aja. Anak-anak berbeda, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti juga dia ada jalannya sendiri. Nah ini beda approach nih Kang nih. Makanya kenapa di organisasi kalau bicara mau yang ideal, memang mesti menggabungkan Kang Husni, dua-duanya. Pendidikan ada yang otak kanan, ada juga yang otak kiri. Karena nggak bisa ekstrim ya Kang ya. Kalau misalnya otak kanan saja, itu sangat kering nantinya Kang Husni. Otak kiri saja juga terlalu bebas. Sehingga karena saking bebasnya, kalau bicara untuk kestabilan, nah ini juga jadi susah ini gitu. Jadi kalau saya sih sepakat dua-duanya memang digabungkan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Kang Musi mengenai filsafat, memang nanti yang ditekankan filsafat itu bukan pembedaan otak kanan kirinya, Kang. Tapi lebih kepada tadi, kemampuan
misalnya kreativitas, termasuk struktur matematik. Karena matematika itu juga bagian dari logika. Itu satu level matematika itu dengan logika. Tetapi ada namanya daya cipta. Dan itu biasanya pusat daya cipta atau kreativitas itu ada di jiwa biasanya Kang Husni. Jadi kajian itu kajian tentang jiwa. Begitu. Dan Ya. misalnya contoh ya, putus cinta seperti Rumi. Itu kalau terjadi mungkin bukan dengan Rumi, tidak akan menghasilkan banyak karya. Seperti karyanya Rumi, yang Masnawi Maknawiye, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini terjadi kepada orang yang mungkin hasrat jiwanya tidak seperti Rumi, putus cinta bisa saja menjadi dia demotivasi hidup ya. Tapi kalau bagi Rumi justru ketika putus cinta malah menjadi inspirasi untuk mengenal cinta Tuhan lewat bait-bait puisinya misalnya. Nah ini kayak gini-gini kan kreativitas nih Kang Latif. Dan menarik kan mungkin kalau mau dilengkapi ya ke Kang Husni, kalau itu ada buku menarik dari The Porter tentang quantum learning. Itu juga membagi otak, memang awalnya dia membagi kanan dan kiri dijelaskan, tapi juga ternyata tidak hanya kanan dan kiri, ada sequential abstrak, ada sequential konkret, dia bagi lagi jadi beberapa bagian otak, bagian pola berpikir. Artinya orang-orang yang berpikir dominan di otak kanan juga ternyata bisa dibagi lagi karakteristiknya. Ada sequential abstrak, ada sequential konkret, dan lain sebagainya. Itu ada berbagai macam pembagian. Jadi tidak ini otak kanan saja, tapi pola pikirnya bisa dibagi kembali. Termasuk sekarang selain jadi otak kanan, otak kiri menjadi dominan atau tidak dominan, mana yang dominan dan tidak. Sesungguhnya sekarang tuh ada yang tentang apa namanya, setiap orang tuh punya bakat alamiah bawaan. Apakah dia musikal gitu, apakah dia memang orang yang Multiple intelligences, ya. intelligence, yes, betul, Gartner ya. Dan itu juga sekarang fokus ke sana. Orang tua mesti juga melihat anak saya bakatnya apa, dikembangkan ke sana. Itu bisa dijadikan fokus. Dan itu pun nanti mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya, Kang ya, terkait dengan Ya. filsafat kecerdasan barangkali, atau filsafat Iya, ini. iya. Ya, multiple intelligence kita akan bahas. Nah, ada pertanyaan tambahan, Kang, dari Nuruddin Akbar. Pendidikan ala Ingarso Sung Tulodo, ya, Ingarso Sung Tulodo, Imadio Mangunkusumo Karso Tuturi Handayani. Nah, mungkin saya nanti akan jawab dulu sebentar, nanti kalian bisa menambahkan. Ingarso Sung Tulodo itu yang tadi saya sampaikan adalah berawal dari apapun yang diterima oleh seorang anak dalam kehidupannya, 360 derajat kehidupannya, dari mulai pertemanan, guru di rumah, dan seluruh lingkungannya, termasuk tontonan, itu adalah bagian dari Ingarso Sung Tulodo. Itu yang saya pahami. Artinya apa? Yang memberikan teladan, memberikan contoh untuk anak itu, kalau mungkin orang tua terbatas waktunya, guru hanya terbatas di sekolahan. Dan sekarang anak banyak dikasih teladan dari siapa? Gadget. Kalau yang memberikan teladan adalah gadget-gadget, tontonan-tontonan yang tidak memberikan teladan, maka sesungguhnya kita memahami Sung Tulodo itu adalah, kalau saya memahaminya adalah apapun yang dia terima dipapar terhadap dia dalam kehidupannya adalah teladan. Saya ingat sekali kenapa saya dulu pernah bikin satu kosan, kita kos di satu rumah, kita namanya adalah Syarikat Yong Kos Coklaminoto, kita nyebutnya gitu. Rumah Cokro. Kenapa demikian? Karena kita melihat, sebenarnya saya lebih setuju, atau saya melihat para pendiri bangsa itu lahir salah satunya dari rumah Coklaminoto, rumah Kos Coklaminoto. Soekarno. Yang Paneleh, Surabaya. Yes, itu kenapa demikian? Karena mereka yang dulunya Soekarno pernah kos di Coklaminoto, Kartosuwiryo juga, Aidit pernah di sana. Rumahnya Cokro itu adalah rumah tempat orang berdiskusi. Jadi yang kos di sana adalah para aktivis, setiap hari ada diskusi, literasi dia banyak, para pencipta buku di sana, buku di segala macam ideologi dibahas di sana. Akhirnya tumbuh pergerakan-pergerakan di Indonesia, menciptakan banyak media-media massa yang dibikin oleh para aktivis yang tinggal di Cokro, termasuk juga adalah tumbuh Soekarno yang berpemikiran nasionalis, tumbuh Kartosuwiryo mungkin pemikirannya sangat agamis, tumbuh juga komunis dari Aidit, dan itu sangat luar biasa. Nah, saya tarik kembali ke kehidupan kita. Nah, bagaimana memberikan teladan? Memberikan teladan itu bagi orang tua kalau tidak punya banyak waktu untuk bisa mendidik intens, maka
ciptakan tontonan screen time yang berkualitas buat mereka. Kemudian sekolah pun demikian. Cari teman pun mungkin kita tidak bisa milah teman, tapi kita bisa bisa memberikan pandangan tentang teman yang bisa memberikan teladan atau tidak. Dan ada yang pernah bertanya pada saya, bagaimana menciptakan anak suka baca? Saya tidak melihat, saya belum melihat apakah Salman nanti suka baca banget atau tidak. Tapi minimal yang kami lakukan adalah kami sepakat dengan istri saya setiap bulan itu kami budgetkan buku, budget buku untuk beliau, itu untuk anak saya kita belikan. Apakah dipaksa untuk baca? Tidak. Yang kita lakukan adalah kita di rumah itu kan ini ada banyak buku di rumah saya di Tangerang pun demikian. Di tempat di mana Salman berada selalu harus ada buku. Contoh di tempat Salman main kita tebar buku. Jadi ada 3 buku kita tebar, di tempat tidur kita tebar buku, mungkin sempat ketiduran bukunya, mungkin nggak dibaca, di meja makan kita taruh buku. Bahkan di setiap sudut rumah kami itu selalu ada buku bertebaran. Mungkin kelihatannya itu acak-acakan malas bersihkan. Bukan, tetapi adalah secara kami untuk bisa merangsang. Dan ternyata terbukti. Ketika Salman capek main, dia ngeliat buku, dia buka bukunya, dia buka-buka buku. Itu adalah kemudian dia tempat tidur, sebelum tidur kita bercanda main-main, ketika dia capek dia ngeliat buku, dia ambil buku tanpa kita minta. Dia ambil buku, mungkin dia tidak baca tapi lihat-lihat gambarnya lalu bertanya, "Mah, what is it? Why is like this?" Dan dia selalu bertanya itu gitu. Bahkan pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan, mungkin dia sudah baca buku, ada satu buku yang dia baca banyak sekali, berkali-kali gitu. Ketika dia sudah bosan, dia tanya. Di situ misalkan ada satu orang sedang berbicara, Nabi misalkan sedang sahabat sedang berbicara depan orang banyak, lalu kemudian banyak audiens. Nah, audiens itu matanya semua kepada orang tersebut, tapi ada satu mata dalam itu kok ngelihat yang lain. Mah, kenapa kok mata orang ini yang lain tuh ke sana, dia ke sini gitu. Sampai ada pertanyaan seperti itu muncul dari anak kita. Dan kalau kita malah ya itu ya memang begitu gitu. Kalau kita bilang memang begitu, selesai itu otaknya. Tapi kita jelaskan bagaimana proses menggambar kartun dan lain sebagainya. Nah, yang ini saya tekankan adalah apa itu yang maksud dengan ingo sosung tolodo, bukan hanya tugas sekolah, tetapi tugas orang tua memilihkan tontonan, tugas orang tua mengamati siapa teman bermainnya, mengamati adakah perubahan perilaku yang ada di sana, termasuk adalah menciptakan suasana ekosistem di sekitar yang bisa memberikan teladan buat dia. Kita berbicara pun harus berbicara yang sopan, berbicara kita tiduran pun seringkali kita tidur dan bermain gadget sambil tiduran, lalu anak kita meniru, lalu dia pasti akan balikan kepada kita. Jadi ketika ada anak, semuanya kita 306 derajat, kita harus jadi orang yang sangat-sangat idealis. Dalam artian apa? Jangan melakukan hal-hal yang sembrono, buang sampah sembarangan. Misalnya, itu juga yang bisa ditiru anak gitu. Dan itu sangat berpengaruh hal-hal kecil seperti itu. Nah, mungkin itu yang bagi saya adalah masuk insya Allah itu bukan tugas sekolah, tapi 360 derajat kehidupan kita, termasuk adalah pilihan untuk mereka, pilihan buku, pilihan teman, pilihan lain sebagainya. Silakan Kang, mungkin tambah. Iya, ini yang Kang Nurudin tanyakan itu, atau Mas Nurudin, ini sahabat saya juga dari Jogja. Saya akan coba jawab dari sisi filsafat perennial, Mas Nurudin. Karena saya tahu Mas Nurudin juga peminat filsafat perennial ya, Mas Nurudin ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih teladan itu menjadi penting, kira-kira demikianlah kebenaran. Jadi dalam penyampaian kebenaran itu, termasuk kebenaran kaitan dengan penumbuhan kreativitas, harus ada contoh. Transformasi itu akan mungkin terjadi bukan hanya karena ada ilmunya, tetapi ada mu'alimnya. Jadi kan ada namanya tolib. Tolib itu orang yang mempelajari suatu ilmu. Ada namanya mu'alim, atau tolib itu yang muta'alim lah. Ada namanya mu'alim. Mu'alim itu yang mengajarkan ilmu, tapi ada ilmu itu sendiri. Nah, kalau misalnya seorang tolib atau seorang muta'alim atau seorang murid belajarnya itu langsung hanya lewat ilmunya saja, tanpa ada teladan, tanpa ada guru, tanpa ada pendamping yang menjadi contoh dari ilmu itu,
maka transformasi itu pun setidaknya akan lebih terlambat tumbuhnya, Mas Nuruddin. Maka kenapa penting contoh? Nah, contoh itu adalah bagian dari transformasi ilmu dari hanya ilmu menjadi manusia berilmu. Nah, ini saya ulangi lagi nih. Jadi proses peneladanan itu adalah transformasi ilmu secara objektif mewujud menjadi manusia berilmu. Biasanya orang akan mencontoh bukan ilmunya, tapi manusia berilmu. Yang tadi yang Kang Latif juga udah contohkan dengan kasus putra misalnya Salman. Itulah kenapa sih penting kita itu menjadi teladan dalam banyak hal. Karena tadi mentransformasi sesuatu yang objektif menjadi dunianya manusia gitu. Ya makanya kenapa pendidikan itu juga merupakan suatu kegiatan yang bersifat lebih abadi ya. Dalam artian abadi itu bukan seperti Tuhan, tetapi dia bertransformasi terus-menerus tanpa henti. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang kubur itu maksudnya. Tidak berhenti, terus bertransformasi. Begitu. Makanya ada istilah guru, baik itu yang berasal dari guru formal di sekolah, maupun orang tua yang juga guru di rumah, maupun teman-teman yang juga guru, semuanya itu sebetulnya adalah guru-guru kehidupan yang memberikan atau mentransfer ilmu melalui dirinya, karena dirinya juga adalah bagian dari ilmu itu sendiri. Saya kira itu ya, Kang ya. Ini karena Kang Nuruddin ini orang yang sangat minat dengan filsafat perennial. Tadi yang Kang Latif sampaikan udah betul. Nah, saya akan tambahkan sedikit dari itu kira-kira. Itu ya Kang Latif dari saya. Ya. Sip. Dan menariknya Kang, kalau kita lihat ada satu ini, setiap nabi itu pasti pernah jadi penggembala ya, penggembala. Nabi Muhammad pernah jadi seorang gembala, juga termasuk nabi-nabi yang lain pernah jadi seorang gembala, termasuk Musa juga dan lain sebagainya. Karena di sana dituntut untuk kesadaran, untuk kesabaran, untuk leadership. Bahkan termasuk saya percaya bahwasanya kenabian itu juga selain itu dipilih atau chosen, juga termasuk juga disiapkan. Kenapa Nabi Muhammad juga sempat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, karena ternyata Bani Sa'ad, tempatnya Halimatus Sa'diyah itu adalah punya tradisi bahasa yang sangat luar biasa baik di zamannya. Menentukan, kemudian penting juga betapa Nabi Muhammad juga diberikan gizi yang sangat luar biasa. Kenapa? Dari ASI yang terbaik, kemudian dari susu yang terbaik dan lain sebagainya. Dan setiap nabi juga rasanya juga disiapkan. Dan setiap pemimpin yang sukses, nanti mungkin kita akan bicara tentang filsafat kepemimpinan ya Kang ya. Itu itu juga di pertemuan berikutnya juga artinya apakah disiapkan atau dilahirkan. Keduanya saya rasa jadi dua mazhab yang berbeda yang kita akan bahas nanti. Sudah 1 jam Kang. Sudah terasa ya, kita batas 1 jam ya, supaya jangan terlalu lama. Nanti kalau ada usul-usulan tema atau pembahasan lebih lanjut ya kita akan bahas gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir dalam IG Live sederhana kita setiap Ahad subuh. Kalau mau tahu temanya ikut IG saya atau IG-nya Kang Aan. Di sana ada tema yang akan kita bahas setiap minggunya. Dan kalau saya baru muncul nih, tiba-tiba lihat juga akan save di YouTube kita Pondok Harmoni dan ya. Udah. Ya, oke Kang Latif. Ada penutup. Oke. Yang jelas kreativitas itu harus dilatih terus. Apakah seseorang bisa kreatif? Pasti bisa. Karena itu bagian juga dari penciptaan kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan oleh Sang Kreator. Itu penutupnya Kang Latif. Yes. Oke. Imagination rule the world, creativity rule the world. Terima kasih Kang. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita akhiri. Mari selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Kang, yuk mari. Iya.